Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nono Trip. Siang ini kita sekarang sudah berada di Terminal Purwodadi. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya dengan bis Jaya Utama, dimana bis ini adalah satu-satunya yang melayani rute Purwodadi Surabaya yang finishnya di Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasi, teman-teman. Cuma ada satu dalam satu hari ya teman-teman ya, yaitu bis Jaya Utama yang ada di belakang kita ini. Nah, bagaimana keseluruhan perjalanan dari Purwodadi menuju Surabaya Terminal Bungurasi dengan bis Jaya Utama kali ini? Yuk ikuti terus perjalanan Nono Trip sampai tuntas. Setelah turun dari bis Bintang Ekstrem di Yogyakarta, saya pun melanjutkan perjalanan. Pengennya mencoba bis yang anti mainstream gitu buat menuju ke Surabaya. Nah, setelah cari-cari info, saya pun memutuskan buat mencoba perjalanan lewat jalur tengah. Makanya saya belain ke Purwodadi dulu. Untuk menuju ke sana, saya naik bis Sugeng Rahayu ke Solo dini hari sebelum subuh. Nah, sampai di Solo, habis sholat subuh, saya lanjut ke Purwodadi dengan bis rela. Kala itu penumpang lagi sepi sih, jadi bis rela nggak begitu banyak aksi kayak yang biasa di videoin Mas Jody Way gitu. Hehe. Skip. Akhirnya jam setengah 10-an siang saya pun udah tiba di Terminal Purwodadi. Oke, suasana di Terminal Purwodadi. Ini ada bis Usaha Jaya tujuan mana nih? Blora, Semarang. Terus tuh itu masih Usaha Jaya. Solo, Toroh. Yang jurusan Solo masih kosong. Solo, Boten, Semarang. Nah, infonya sih yang ke Surabaya pojokan sih. Nah, sebelah situ. Panas banget di sini. Ya ampun, bis Usaha Jayanya udah ngubrok kayak gitu. Ini ada bis Usaha Jaya bekasnya Harapan Jaya tuh. Ini tulisannya masih kelihatan. Ex Harapan Jaya, Inoaka. Mesin depan non AC. Ada corongnya tuh. Klakson kapal, wong. Nah, ini dia nih teman-teman, shelter tujuan Surabaya. Blora, Cepu, Bojonegoro, Surabaya. Ngetemnya nanti di sini teman-teman. Nah, suasana siang ini di Terminal Purwodadi. Pewanase potato ya teman-teman. Masya Allah. Ini kalau lagi hujan enak nih, tapi kalau lagi panas ya kayak gini deh. Bisnya kok ngurit banget ya itu, ya Allah. Medeni. Nah itu dia teman-teman. Nje. Jaya Utama tujuan Surabaya nya udah siap, parkir di shelter. Oke, cus, yuk misalnya kita naik. Tiba. Wih, keren. Kita duduk sini aja.
Inilah dia bis Jaya Utama yang akan mengantarkan saya menuju Surabaya dengan julukan New Arung Dalu. Armada ini menjadi satu-satunya bis dari Purwodadi yang menuju Terminal Purabaya atau Bungurasi. Di sini menggunakan sasis Hino AK bermesin depan dengan bodi Jetbus 3 dari karoseri Adiputro. Oke teman-teman, jadi begitu bisnya parkir, penumpang naik langsung berangkat jam 10.43. Sesuai jadwal sih 10.45 ya harusnya ya. Ini 10.43 udah berangkat duluan. Bis Jaya Utama ini melayani rute Purwodadi Surabaya. Lintasannya yaitu Blora, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya dan mengakhiri perjalanan di Terminal Bungurasi atau Terminal Purabaya. Nah, berbeda nih dengan bis tujuan Surabaya lainnya yang mengakhiri perjalanan di Terminal Osowilangun. Dalam satu hari ada satu kali perjalanan aja, yaitu jam 11.45 dari Purwodadi dan jam 21.55 dari Terminal Bungurasi. Nih, ada nomor WA-nya, barangkali butuh boleh banget dicatat dulu. Karena baru berangkat, wajar dong bis jalan pelan-pelan sambil menyisir jalanan dan mencari penumpang. Barangkali ada yang mau ikut gitu. Enggak dong. Kalau kalang kayak ini enggak munggah. Motor sekarang. Ini lah dulu. Travel 5 jangan munggah. 5 jam di pasar terus. Terus kalau ada seket Jember. Terus Tangerang itu pasar lah. Penumpang sih nang Bali lah. Kan langsung perjalanan ke Mali Suwono saya ini enak bos. Aku ada di garasi ubah taruh-taruh. Ayo. Arung Dalu dirawat. Pengalamannya itu tenang dulu. Yuk. Ini. Kemarin ini bagaimana ini? Mau pakai mobil itu ngeblok. Karena kokong di kali di Batu Bujan. Nggak usah melu, tak terbaik dewe. Nggak usah melu, nggak usah melu. Sabut tuh aku tak terbaik dewe. Ngomongnya sebulan nih pemikir. Orang-orang paketannya berani waktu itu makan dewe ya. Kosong nggak bener. Apa yang dikali kok? Semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam bis Jaya Utama tujuan Surabaya. Jadi bisnya itu kelasnya ekonomi ya teman-teman, tapi biarpun ekonomi kursinya ini nyaman karena pakai kursi bluetooth teman-teman. Nah ini kayak gini, nyaman banget. Udah gitu konfigurasi seatnya kan 23, tapi bis ini tuh kapasitasnya hanya sekitar berapa ya, 59 apa 60 gitu. Dan itu tuh longgar gitu loh teman-teman. Ini saya tingginya 163 cm, duduk di belakang
selonjoran tuh di kolong situ enak gitu, nyaman gitu teman-teman. Apalagi duduk di hot seat kan, kalau di hot seat malah lebih longgar lagi karena pas di kap mesin gitu, mantap. Ini so far ternyata bisnya ini apa ya, bukan sasis baru tapi kayak rebody gitu loh teman-teman. Jadi bis lama diangkat bodinya terus dipasang bodi baru gitu. Nah yang menarik nih teman-teman, dindingnya ini tuh dinding kayak dinding triplek gitu, tapi ornamennya kayak keramik gitu. Jadi seolah-olah di sini tuh dindingnya keramik, padahal bukan keramik, cuman ornamennya aja yang keramik kayak gitu. Mantap sih. Oh ya, di belakang sini tuh ada cup holder juga ya teman-teman. Jadi ada tempat buat naruh minuman gitu. Mantap sih, untuk kelas ekonomi ada tempat minumannya. Terus juga di bagian bawah ini juga ada kantong ajaib buat naruh-naruh barang gitu. Sip. Oke friends semuanya, kita sekarang lagi di Bundaran Patung Diponegoro, yaitu patungnya di sana. Ini di sini kita ngetem dulu ya teman-teman. Nggak tahu ngetemnya berapa lama. Krunya pada turun sih tadi, pas sopirnya sama keneknya sudah turun. Nah ini kita sambil menunggu penumpang di sini, sambil ngadem. Enaknya sih ngadem di dalam karena bisa pakai AC. Kalau di luar sini lumayan panas, cuman enaknya kalau di sini di bawah pohon jadi nggak terlalu panas gitu teman-teman. Wih, sip, ada Jaya Utama lagi. AC. Tapi ini Osowilangun nih. Itu sama Jaya Utama Indo. Sama-sama AC. Tapi yang itu Osowilangun, terminal Osowilangun. Kalau yang ini terminal Bogor AC. Mantap. Oke teman-teman, tadi udah bilang sama krunya kalau ngetemnya cukup lama, sekitar 15 menit. Kita mau jajan dulu di toko sini buat bekal. Beli apa ya? Beli inilah, jajan-jajan gitu. Nah, habis ini kan nyampe Surabaya masih cukup jauh. Dan begitu nyampe Surabaya kita nanti lanjut lagi perjalanan. Jadi kita perlu beli perbekalan. Oke, beli ini aja cukup kali ya. Ini Pocari Sweat sama roti. Sih mbak. Panas sekali. Alhamdulillah udah beli jajan buat buat perbekalan di perjalanan. Yuk langsung balik ke bis. Panas, ngadem di dalam bis aja. Baca buku ya. Oke, friends semuanya. Jadi barusan ditarik ongkos. Untuk tarif dari Purwodadi ke Surabaya itu Rp85.000 ya teman-teman. Ini karcisnya kayak gini. Nah, ini tadi uangnya 100.000, dapat kembalian 15.000. Nah, kalau untuk yang rute Osowilangun itu ternyata beda tarifnya. Osowilangun itu 80.000 teman-teman, selisih 5.000. Mungkin karena posisi Bung Ras itu lebih jauh ya, jadi tambah 5.000 gitu. Ya begitulah.
Ini jadi rutenya itu dari Purwodadi dia sampai Blora, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya lewat jalur tengah teman-teman. Sip. Bos, ya ini kalau sudah nyebrang sama Sambare uangnya tinggal 400.000 bos. Pulang sudah, pulang. Harga semula saya bukan atas ditambah 100. Jalur Purwodadi Cepu ini setiap harinya dilalui bis-bis jarak jauh yang biasa dikenal sebagai tim Purwodadian. Biasanya mereka start dari Cepu atau Bojonegoro, melintas di jalur tengah hingga tembusnya ke kota Semarang dan lanjut menuju ibu kota. Naik bis ber-AC di sini tuh sebuah anugerah ya. Kita bisa lihat di luar tuh kelihatan panas banget gitu. Nah, mungkin karena daerah sini dataran rendah kali ya. Jadi ya mempengaruhi suhu lingkungan. Tapi emang bener ya, ketinggian wilayah itu mempengaruhi suhu lingkungan. Yang tahu boleh komentar di bawah ya. Kita tadi sempat ngetem di depan Terminal Ngawen itu sekitar 15 menitan teman-teman. Nah lumayan, masih ada waktu tadi buat ke toilet sama buat sholat. Alhamdulillah. Terus ini ada bis Garuda Mas mau masuk, tapi nggak cukup ini. Maksain masuk ini bis Garuda Masnya. Bisa sih akhirnya bisa masuk tuh. Oke, kita mau berangkat. Kocak. Nah, kita lanjut perjalanan menuju Surabaya yang masih jauh banget.
kayaknya kita dapat operan ya teman-teman. Ini banyak sekali penumpang yang pindah ke sini. Ada yang mogok ternyata. Nah, di situ tuh Setia Usaha, kelihatan nggak? Nah, yang itu ternyata tadi mogok. Terus penumpangnya dioper ke sini semua. Kasihan penumpangnya dioper. Tapi enakan ini sih, dapat bis yang AC. Kalau Setia Usaha kan non AC tadi bisnya. Saat ini kita sudah sampai di Kecamatan Blora, ibu kota Kabupaten Blora. Kalau melintas di daerah sini pasti nggak asing dengan gapura yang bertuliskan Blora Mustika. Nah, kata Mustika ini merupakan singkatan dari maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu, dan aman. Oh iya, Kabupaten Blora sendiri juga menjadi tempat kelahiran tokoh-tokoh nasional ya, seperti novelis Pramudia Anantatur yang telah menghasilkan karya berjudul Bumi Manusia, dan akhirnya dibuatkan filmnya pada tahun 2019 lalu yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. BTW, adakah penonton sini yang rumahnya di daerah Blora? Yuk komen di bawah ya. Nah, saat ini kita sudah sampai di Kecamatan Cepu, sebuah kecamatan di Kabupaten Blora yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Awalnya saya mengira Cepu ini sebuah kota tersendiri gitu ya. Soalnya melihat dari stasiun kereta apinya yang besar dan banyak kereta jarak jauh yang berhenti. Ternyata masih tergabung dalam Kabupaten Blora. Hehehe.
Inilah jembatan Sungai Bengawan yang sekaligus menjadi batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau diperhatikan tuh sebelah kanan ada sebuah jembatan. Nah, saya kira itu adalah jembatan kereta jalur Surabaya-Semarang ya. Ternyata ya emang dulunya tuh jembatan kereta sih jalur Surabaya-Semarang. Tapi itu dulu ya, sekarang udah nggak aktif. Karena udah digantikan jembatan kereta double track yang posisinya tuh lebih ke selatan lagi gitu. Nah, uniknya jembatan lama ini tuh rangkanya dibiarkan utuh gitu. Kayak apa ya, mungkin bakal jadi benda cagar budaya gitu. Oh ya, ingat gak tadi ada mbak-mbak penjual yang naik dari terminal Cepu? Nah, beliaunya nyamperin di samping saya dan menawarkan sesuatu nih. Karena beliau orangnya tuh humble dan ramah, akhirnya saya jadi beli deh. Hehe. Oke, ini apa mas beli ini? Jus Jus apa kalau jus jambu mas yo? jambu mas tanggal. Nah, ini jambu. Ini apa lagi? Tahu isi mas. Pintar boleh sih? Mari dua. Mari dua. Oh ini sami tuh, tahu isi saya tadi. Guys, satu situ kami guys. Karo wong ganteng. Aduh, ada bu. Wongnya ganteng sekali. Jenenge Mas Wisnu guys. Aduh, goblok. Oke. Muka-muka aku wong ganteng rezekine ditambahi wonten Amin. Semoga rezeki ini menjadi berkah ya guys ya. Amin, Tulangnya amin. kosong, muga-muga jadi berkah. Amin. Bu sinten niki? Mbak Wulan. Mbak Wulan, mungkin-mungkin dagangannya laris, Amin. rezekinya lancar. Amin, Oke. amin, amin, ya. Semoga Pak Sopir juga dikasih sehat, Amin. sama Pak Kernet juga dikasih sehat, Amin. Pak Kondektur, apalagi Pak Kondektur, kalau lagi sepi jangan selalu marah-marah aja. Kalau lagi rame dia sukanya ketawa, ya. Oh, kata. Oke. Matur suwun. Oke Mas Wisnus. Oke, friends semuanya, di depan ada simpang. Kalau ke kanan itu menuju ke Ngawi, teman-teman. Itu bis-bis yang tujuan Ngawi, Cepu, Bojonegoro itu lewatnya sini. Ini kita belok kiri menuju ke arah Bojonegoro. Ini sebenarnya udah masuk Bojonegoro sih ya teman-teman. Udah masuk di Kabupaten Bojonegoro. Nanti di jembatan tadi itu adalah perbatasan, itu batas provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Oke, Mbak Wulan, Oke. hati-hati. Aku mau turun. Siap. Bentar lagi ya. C. Laris Mbak Wulan dagangannya. Amin. Anu, ya. Masuk terminal apa ini? Om. Ya, apa banternya? Mbak Wulan. Nih teman-teman yang biasa melintas di sini pasti nggak asing dengan Mbak Wulan ya yang jualan jus. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah ya. Mbak Wulan jual jus sama tahu isi. Ini beli jus apa namanya? Jus jambu sama tahu isi segini 10.000. Ya lumayan lah. Coba perhatikan bapak drivernya deh. Selepas terminal Padangan, pembawaannya tuh mulai ngebut gitu. Beliau sambil baca zikir loh. Kalau diperhatikan zikir yang dibaca itu ini, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minad dholimin. Masya Allah nggak tuh? Di saat driver lain tuh ngeblong sambil dangdutan atau dugeman, Pak driver yang satu ini tuh ngeblongnya sambil zikiran loh. Mantap Pak, semoga pahala jariah buat jenengan ya.
teman-teman, kita udah sampai di Bojonegoro Kota dan di depan tuh ada simpang. Kalau kita belok kanan itu menuju ke arah Nganjuk teman-teman, Nganjuk Kediri. Nah ini kita ambil kiri menuju ke arah Lamongan Surabaya. Kalau nggak salah ada bis ya, bis mini gitu tujuan Bojonegoro Nganjuk apa ya, Sangengon apa ya. Nah itu lewatnya sini nih teman-teman, sana ya gitu. Nah itu jalan itu. Oke teman-teman, kita udah sampai di daerah Babat, Kabupaten Lamongan. Di depan itu ada simpang, kalau ke kanan itu menuju ke arah Jombang teman-teman. Waktu itu kita pernah naik bis Gunung Harta, yang seharusnya lewat Pantura itu harus lewat tol. Jadi bisnya itu habis dari Gresik itu lewatnya sini, set sana. Nah itu ke sana menuju ke arah Jombang. Dan di sana Jombang sana itu ada pintu tol teman-teman untuk masuk ke jalan tol Trans Jawa. Beberapa bis Gunung Harta juga kayaknya masih lewat situ deh. Jadi habis dari kan di Tuban sana balik lagi ke arah sini untuk menuju ke arah jalan tol di Jombang.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah perjalanan kurang lebih 7 jam 40 menitan, ya sekitar 7 hampir 8 jam sih. Akhirnya kita sudah sampai di Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo. Benar-benar mantap sih, kelas ekonomi ATB atau AC tarif biasa gitu. Tapi stylenya nggak kalah gokil dengan yang di jalur Jogja Solo Surabaya. Ngeblongnya seru, tapi tetap nyaman. Oh ya, BTW untuk catatan waktu perjalanannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Buat saya bis Jaya Utama rute Purwodadi Surabaya ini recommended ya. Saya kasih nilai 9/10 untuk kelas ekonomi AC atau ATB. Tarifnya tertib, anti ketok-ketok klep. Seatnya juga nyaman, apalagi pakai kursi berbahan bludru. Mantap, good job deh buat PO Jaya Utama. Sekian perjalanan Nunutrip dari Purwodadi menuju Surabaya dengan bis Jaya Utama. Semoga bermanfaat dan menginspirasi serta semoga bisa menjadi rekomendasi perjalanan buat kalian semuanya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentar video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nunutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunutrip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.